Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi Alhamdulillahilladzi namilukum mu'minun bisyirullah liyazdadu imanan wassalatu wassalamu ala nabil huda wal hikmah wa khatamin nabiyyin wa imamul mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Kepada bapak pembina, bapak nasihat, bapak para kader, bapak pengurus yayasan, dan bapak pengurus perguruan, singkatnya bapak ibu, hadirin dan hadirat jemaah perguruan Saban di Rahimahullah. Puji syukurlah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di majelis zikir berkumpul di dalam rangka kita melaksanakan kewajiban dan rutinitas kita. Semoga amal ibadah ini senantiasa dilipati oleh rahmat dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, sebablah kita semoga selalu kita dilindungi dan dilindungi olehnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatullah, bahwa baru saja kita sama-sama menyelesaikan kewajiban kita dan memberikan sebuah kebutuhan dan rutinitas kita hari-hari. Semoga ini dapat diperlancar, walaupun memang pagi ini agak terasa agak yang mungkin suasana atau pengaruh daripada kesibukan atau kepadatan acara dan sebagainya. Tapi itulah bentuk daripada jihad kita ya, di mana kadang-kadang rasa ada kebahagiaan, ada rasa juga keletihan dan sebagainya dan sebagainya. Dan itulah menandakan bahwa ya tingkat kualitas keimanan dan takwaan kita ya selalu berubah-ubah ya, selalu ada turun naik. Nah disitulah pentingnya kita di sini ada dalam arti kata saling mengingatkan, saling kita terus berjuang. Saat dimana kita ada waktu kita lelah, kita lemah dan sebagainya. Di saat turunlah di situ kualitas kuantitas semua jadi berubah. Bayangkan dah, yang tadinya dalam melakukan zikir, ibadah atau dan lain merasa ada kebahagiaan di dalamnya, ada satu ketentraman, satu yang membuat kita nyaman, nikmat ya. Tapi kenapa kadang-kadang di situ sangat susah sekali ya memperoleh seperti yang didapatkan sebelum-sebelumnya. Bayangkan itu ada apa, di mana letak persoalannya. Nah, itulah artinya bahwa kita dari segala hal kita diuji ya oleh Allah, dan nabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita di dalam kehidupan ini memang diuji untuk melihat di antara kita siapa yang lebih baik perbuatan. Apakah perbuatan baiknya yang lebih muncul atau yang lebih kita banyak yang kita peroleh atau sebaliknya. Dan inilah menjadi satu barometer ya kepada diri kita sendiri. Ya makanya kita lebih memperhatikan, lebih mengoreksi terhadap apa yang menjadi kekurangan-kekurangan itu. Kita merasakan bukan karena kita tidak zikir, bukan karena kita tidak sholat dan kita tidak beribadah, tidak. Kekurangan di situ adalah di mana Allah tidak melimpahkan kenikmatan di dalamnya, tidak menyempurnakan kenikmatan. Itu sesuatu kerugian sebenarnya. Kekurangan kita di situ sebenarnya. Kenapa tidak seperti sebelum-sebelumnya? Bayangkan ada apa, di mana letak persoalan. Di situ koreksinya. Jadi bukan persoalan kita tinggalkan zikir, bukan tinggalkan sholat juga, bukan, adalah bagaimana di dalam melaksanakannya. Apakah
yang kita peroleh dalamnya. Dalam arti kata bahwa apakah ada sesuatu hal yang susah, berat, atau tidak nyaman di dalamnya. Nah, itu kalau itu terjadi berarti diambil alih ya istana kita. Karena ya orang kolbu ini ibarat istana. Di mana istana ini bahwa tidak sekedar dia benar dia luas, tetapi di situ ada pencahayaannya, ada lampu-lampunya, ada kemewahan di dalamnya. Nah, ketika itu dipadamkan misalnya, dimatikan, nah itulah yang membuat kesan kita itu berat. Kesan kita menjadi tidak tenang dan nyaman. Artinya cahaya dari dalam itu redup misalnya, atau apalagi tidak ada. Kan tertati-tati kita susah sekali kan untuk menjalankan aktivitas. Nah, seperti itulah, tetapi ketika semuanya masih ada di situ, terang benderang misalnya, dan semua itu ada di situ, apakah kita tidak menyenangkan? Disitulah perumpamaan. Jadi kehadiran zikir bukan berarti bahwa kehadiran semata-mata, akan tetapi apakah kehadiran itu akan membuahkan? Tapi paling tidak itu merupakan sebuah ya proses atau sebuah ya perjuangan di situ. Artinya bahwa kita selalu terus mewaspadai, terus memperbaiki dan memperbaiki. Jadi jangan berputus asa walaupun demikian halnya. Secara pribadi saya rasakan gitu. Seperti itu. Kenapa ini jadi berat? Kenapa susah sekali? Kenapa dia tidak senyaman dari sebelum-sebelumnya kan begitu kan? Terjadi gitu, setiap jemaah mesti rasakan. Tetapi kenapa menjadi satu hal yang menjadi menyenangkan, bahagia, tenang saja rasanya kok. Nah, gitu. Itu sebenarnya koreksinya di situ. Bukan persoalan kita ada, apalagi tidak ada kan, ada saja seperti itu. Begitulah artinya bahwa zikir itu tidak bisa main, tidak bisa separuh-separuh, tidak bisa kita tanggung di situ, benar-benar disempurnakan. Dari gerakannya, hentakannya, dari sirnya, musahadahnya itu terus memang betul berlihat-lihat. Makanya penting di situ sir jahar itu adalah sebagai untuk menguasai, mengawasi daripada apa yang ada di dalam diri kita semuanya. Apakah masih ada getarannya, masih ada terangnya, masih ada rasa di situ. Itu sesungguhnya ketahuilah orang beriman ketika disebut, jika dipandang, jika diingat, maka bergetarlah hati. Bayangkan enggak? Tapi adakah sisa-sisa getarannya? Adalah sisa-sisa terangnya, adalah seperti itu. Karena muncul yang lain di dalamnya, ada pikiran, ada keyakinan, ada amalan yang lain yang mengisi di dalamnya. Dan itu secara otomatis dia akan terhalang, akan tidak menjadi akan mati dia. Kan begitu sebenarnya. Makanya matinya ilmu itu adalah dengan bisul adab. Ya, innal buddal abdi min rabbih min su'il adab. Sesungguhnya jauhnya hamba Allah dari hamba Allah dengan hambanya dengan su'ul adab, artinya jeleknya daripada adab. Adab di sini sangat luas sekali, dari sisi bagaimana kita dalam bertindak, ya, bagaimana dalam beriktikad, berhakikat, bagaimana dalam kita mematuhi daripada perintah, bagaimana kita harus mentaati dan sebagainya. Sebegitu luas ya. Jadi yang harus kita perlu diperhatikan. Ya. Nah, justru kontrolnya adalah bagaimana bahwa dari rasa adalah apa yang kita lakukan. Nah, itu ya kontrolnya di situ. Jadi apa yang kita perlu, apa yang kita rasakan di dalam hentakan-hentakan zikir, dalam sir kita, dalam rukuk sujud itu sungguhnya. Tapi kalau ada sebuah kegelisahan, sebuah yang membelokkan kita atau hal yang lain dan sebagainya. Padahal kita tidak menginginkan kan, tidak bertujuan itu. Nah, padahal yang kita selalu seperti yang ditunjukkan. Kenapa susah sekali? Ada apa? Di mana letak persoalannya? Di mana yang belum kita tunaikan, yang perlu kita kerjakan? Ya memang sebenarnya merupakan sebagai sebuah hambatan-hambatan itu mesti ada.
dalam perjalanan hidup ini kan tidak terlepas dari tantangan. Itu sesungguhnya bahwa menjadi satu ujian ya, yang harus kita berani melawannya terus. Ya kita hadapi pelan. Dan ini dibutuhkan kesabaran. Di situlah keistiqomahan di situ. Jadi kalau saudara sabar, jadikan saudara sabar sebagai penolong di situ. Jadi jangan sampai dengan situasi itu sehingga kita berputus asa. Apalagi dengan situasi di mana kita akan mengalami kemenangan dan kekalahan, kebahagiaan, kesusahan dan segalanya. Itu kan wajib terjadi di situ. Gimana mensikapinya? Apakah dengan itu kita tinggalkan keimanan? Apakah dengan itu kita mencari jalan lain atau cari jalan pintas misalnya dengan berbagai macam segala pengorbanan dan sebagainya yang kita telah perjuangkan sehingga titik terakhir ternyata tidak sebagaimana yang kita harapkan. Itulah kekuatan nafsu ini yang sangat berat, sangat dan itulah menjadi godaannya. Maka inna nafs ma'amar bisu. Karena sesungguhnya nafsu itu akan menjadi musuh, menjadi berat, membawa kepada kebahayaan di dalamnya. Nah, bagaimana cara menundukkan? Kita bukan mematikan nafsu, menundukkan dia supaya dia mengikuti supaya dapat hidayah, nafsu itu dapat hidayah. Caranya adalah ya tunduk kepada apa yang dilakukan oleh hati ya. Tunduk kepada tujuan. Tundukkan dia ke situ, hadapkan dia di situ. Ini selesai sebenarnya. Ya, itu sebabnya. Jadi kalau saudara sabar, adalah sholat itu adalah dalam kita berzikir kepada Allah. Sabar adalah itu artinya mengharapkan rahmat dari kita Allah. Jadi kita tidak memaksakan diri untuk kita sesuai dengan keinginan kita. Nah, itu artinya bahwa ya berserah diri semaksimalnya tanpa kita memikirkan hal yang lain, misalnya tidak berharap yang lain, hanya tunduk ikhlas lah. Itulah kuncinya sebenarnya. Ya, inilah yang situasi yang kita lihat. Karena kita secara pribadi ya sampai apa yang menjadi persoalan-persoalan jamaah secara pribadi maupun dari sebuah ya langkah dan sebagainya. Itu tergambar sebenarnya yang dalam rasa itu sebenarnya. Seperti kita masuk dalam rumah yang luas, tetapi di dalam rumah itu tidak ada lampunya. Bayangkan tidak sebegitu berat, tidak terasa kita ada di situ. Berat. Nah, seperti itulah yang saya alami bahwa ini ada sesuatu yang tidak baik ini ya, bahwa di mana apa yang menjadi penyebabnya. Itulah yang saya katakan bahwa karena kita dalam minggu-minggu ini ya telah mengadakan sebuah turnamen, sebuah uji coba kita punya kemampuan ya di situ. Dan disitulah kita ada satu tindakan apa yang kita lakukan. Apakah kita tetap komitmen ya ketika dalam kondisi kita Allah tidak berkenan untuk memberikan yang terbaik, itu yang kita harapkan. Itu atau sebaliknya, dan apakah kita tetap istiqomah dan sebagainya, di situ beratnya di situ sesungguhnya, karena urusan-urusan ini menjadi sebuah hijab ya, sebagai dinding sebenarnya ketika kita tidak menerima dengan situasi. Tapi ketika kita ikhlas pada apapun, itu akan menjadi sebuah kemenangan buat kita. Kemenangan bukan berarti bahwa menang dari apa yang kita cita-citakan. Kemenangan adalah bebas daripada belenggu atau sebuah hijab kita untuk menuju kepada Allah. Itulah kemenangan. Ya, sesungguhnya kemenangan itu adalah semata-mata yang memperoleh rahmat dari Allah sampai kepada tujuannya, yaitu ridha Rabbi. Itulah kemenangan sejati sebenarnya. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.